ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ana ingatkan umat akhwat, kita sudah masuk di bulan Sya'ban. Di antara kebiasaan Rasulullah SAW, kalau beliau memasuki bulan Sya'ban, maka beliau memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Sebagaimana testimoni ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Kata ibunda Aisyah, Rasulullah SAW, kata ibunda Aisyah, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahri illa fi Ramadan. Wa ma ra'aituhu aktsara siyaman min syahrin illa fi Sya'ban. Kata ibunda Aisyah, aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW sempurna puasanya full 1 bulan kecuali hanya di bulan Ramadan saja. Dan aku juga tidak pernah melihat Rasulullah SAW banyak berpuasa sunnah kecuali di bulan Sya'ban. Yang jadi pertanyaan, kenapa Rasulullah banyak puasanya di bulan Sya'ban? Kenapa enggak di bulan Syawal? Kenapa enggak di bulan Rajab? Apa alasannya Rasulullah banyak puasanya di bulan Sya'ban? Maka setidaknya Al-Imam Ibnu Rajab dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif menjelaskan ada 4 alasannya kenapa Rasulullah banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Yang pertama, sudah jelas. Yang pertama, alasan kenapa Rasulullah SAW banyak berpuasa di bulan Sya'ban, alasannya dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dalam kitab Sunannya, Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani. Kata sahabat Usamah bin Zaid, beliau bertanya, "Ya Rasulullah, lam araka tasumu aktsara illa fi Sya'ban." Aku tidak melihat engkau banyak berpuasa kecuali di bulan Sya'ban. Apa alasannya wahai Rasulullah? Maka Rasulullah jawab, yang pertama kata Rasulullah, dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu. Karena bulan Sya'ban bulan yang manusia banyak lalai beribadah kepada Allah. Bulan Sya'ban bulan yang manusia lalai dalam melaksanakan ketaatan dan amal saleh kepada Allah. Kenapa bulan Sya'ban ini banyak yang lalai? Baina Rajab wa Ramadan. Karena Sya'ban ini terletak antara Rajab dengan Ramadan. Yang biasanya
banyak tuh kaum muslimin menyibukkan dirinya mempersiapkan hal-hal yang sifatnya materi itu di bulan Sya'ban untuk persiapan apa? Ramadan sama persiapan Lebaran biasa. Dan ulama punya kaidah. Apa kaidahnya? Barang siapa yang melakukan amal soleh di tengah manusia lalai melakukannya, maka dia mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah. Jadi puasa Sya'ban ini pahalanya besar. Karena kaidah ini di tengah manusia lalai. Kaidah ini banyak dalilnya, ibu-ibu atau ummahat. Kenapa ulama sampai punya kaidah? Siapa yang beramal soleh di tengah manusia lalai melakukannya, dia mendapatkan pahala yang besar. Dalilnya, contoh misalnya, siapa yang membaca doa masuk pasar. Doa masuk pasar itu ringan kan? Tapi kenapa pahalanya begitu besar? Karena jarang orang masuk pasar, masuk mall, baca doa ini. Lihat, melakukan ibadah di tengah manusia lalai. Kata Rasulullah dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Man dakhala suqa faqala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir." Siapa yang baca doa ini ketika masuk pasar, apa kata Rasulullah? Kataballahu lahu alfa alfi hasanah wa maha anhu alfa alfi sayyi'ah wa rafa'a lahu alfa alfi darajah. Rasulullah mengatakan, siapa yang baca doa masuk pasar ini, maka dituliskan untuknya 1.000.000 kebaikan. 1.000.000 kebaikan, bukan 1.000, 1.000.000. Gak sampai di situ, kata Rasulullah, Allah hapuskan untuknya 1.000.000 keburukan dosa yang dia lakukan. Yang ketiga, Allah tinggikan derajatnya 1.000.000 derajat. Lihat, amalan ringan tapi pahalanya besar. Apa sebabnya? Banyak manusia lalai, tidak melakukan baca doa ketika masuk mall atau masuk pasar. Nilai pahalanya menjadi besar. Contoh lagi yang kedua, Bapak Ibu ummahat mungkin pernah bangun sejenak di waktu malam. Apa istilahnya tuh? Ya? Bangun malam sejenak, terbangun gitu, ngelilir. Siapa coba di antara kita yang ingat kalau ngelilir bangun sejenak di waktu malam baca zikir? Jarang. Makanya kenapa pahalanya begitu besar?
Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, kata Rasulullah, man ta'ara minal laili, barang siapa yang terbangun sejenak dari tidurnya di waktu malam, summa qala, kemudian dia baca doa ini atau zikir ini. Apa zikirnya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Kemudian dia berdoa, Allahumma ghfirli, ya Allah ampunilah aku. Kemudian dia berdoa dengan doa yang ingin dia sampaikan. Apa jawabannya, kata Rasulullah? Illastujiba lahu, kecuali pasti Allah kabulkan doanya. Kecuali pasti Allah kabulkan doanya. Kenapa nilai pahalanya begitu besar? Karena jarang orang di saat dia terjaga di waktu malam, dia zikir dengan zikir ini. Biasanya mungkin kalau ummahat terbangun di tengah malam, maka biasanya apa yang dilakukan? HP yang dicari. Atau juga mungkin peluk anaknya lagi. Atau mungkin peluk suaminya lagi. Jarang yang ingat baca zikir ini. Padahal kata Rasulullah, siapa yang baca zikir ini ketika dia terjaga di waktu malam, Allah kabulkan doanya. Bayangkan, melakukan amalan di tengah manusia lalai, nilai pahalanya beda di sisi Allah. Itulah kenapa Rasulullah melaksanakan puasa Sya'ban di tengah manusia lalai untuk melakukannya. Ini alasan pertama, kenapa Rasulullah banyak puasa di bulan Sya'ban, karena banyak orang lalai gak beribadah kepada Allah di bulan Sya'ban. Yang kedua, kenapa Rasulullah banyak puasa di bulan Sya'ban? Lanjutan dari hadis ini, kata Rasulullah, wa dzalika syahrun yurfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin. Kata Rasulullah, karena di bulan Sya'ban ini amal-amal setiap hamba dilaporkan kepada Allah Ta'ala. Dan aku senang, kata Rasulullah, an yurfa'a amali wa ana shaimun, ketika amalku dilaporkan kepada Allah, aku dalam keadaan berpuasa. Jadi ingat umat, bulan Sya'ban ini amal kita dilaporkan. Amal kita dari Ramadan tahun lalu sampai Sya'ban hari ini itu dilaporkan. Maka pastikan hari-hari kita di bulan Sya'ban ini hari-hari yang penuh dengan ketaatan kepada Allah. Makanya Rasulullah banyak puasa karena beliau senang amalnya dilaporkan, beliau dalam keadaan taat kepada Allah. Makanya para ulama juga menyebutkan jaga diri kita untuk tidak bermaksiat kepada Allah di bulan Sya'ban ini khusus. Karena ini hari-hari yang amal kita dilaporkan kepada Allah.
Tapi sebagian muslimin menganggap bulan Sya'ban itu amal kita ditutup katanya. Nah ini salah. Karena amal hamba itu ditutup kalau dia sudah meninggal dunia. Adapun di bulan Sya'ban bukan ditutup catatan amalnya, tapi dilaporkan kepada Allah Ta'ala. Kan amalan kita dilaporkan kepada Allah itu di 3 waktu ya. Yang pertama, setiap tahun itu di bulan Sya'ban. Yang kedua, setiap pekan amalan kita juga dilaporkan setiap hari Senin dan Kamis. Yang ketiga, amalan kita juga dilaporkan kepada Allah setiap harinya. Kapan itu? Setiap subuh dan setiap asar. Maka pastikan umat di waktu-waktu ini kita dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Ini alasan yang kedua. Kenapa Rasulullah banyak berpuasa di bulan Sya'ban? Karena ini bulan diangkatnya amal setiap hamba dilaporkan kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga, kenapa Rasulullah SAW banyak berpuasa di bulan Sya'ban? Kata Ibnu Rajab dalam kitabnya Lataiful Ma'arif ini, beliau mengatakan karena puasa di bulan Sya'ban nilainya, fungsinya sama seperti sholat sunnah rawatib. Apa fungsinya sholat sunnah rawatib? Menambal kekurangan dalam sholat fardu. Sama itu. Puasa sunnah di bulan Sya'ban menambal nanti kekurangan-kekurangan kita pada puasa Ramadan. Siapa di antara kita yang yakin puasa Ramadannya perfect, sempurna, nggak ada kekurangannya, nggak ada. Walaupun orang itu Ramadannya sekalipun dia di Mekah, sekalipun dia di Madinah, pasti ada itu kekurangan-kekurangan yang dia lakukan di bulan Ramadan. Makanya fungsi puasa Sya'ban untuk menambal kekurangan-kekurangan pada puasa di bulan Ramadan. Nah ini yang ketiga alasannya. Yang keempat, Rasulullah banyak berpuasa di bulan Sya'ban karena dalam rangka melatih untuk persiapan di bulan Ramadan. Karena ada mungkin sebagian kaum muslimin yang dia nggak puasa sunnah kecuali mereka hanya puasa wajib Ramadan saja. Nah orang yang seperti ini harusnya mereka latihan di bulan Sya'ban itu supaya mereka nggak kaget ketika masuk Ramadan. Berapa banyak kan orang yang nggak biasa puasa sunnah ketika masuk Ramadan kaget dia. Akhirnya bawaannya apa? Malas, nggak mau aktivitas, pengennya rebahan saja. Karena nggak biasa puasa. Akhirnya ketika masuk Ramadan dia nggak produktif dengan ibadah-ibadah. Nah ini 4 alasan umat yang dijelaskan Ibnu Rajab dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif kenapa Rasulullah banyak berpuasa di bulan Sya'ban ini. Dan puasa Sya'ban itu boleh
setelah 15 Sya'ban sekalipun. Karena memang ada hadis, tapi mayoritas ulama menghukuminya hadis ini lemah atau sudah dimansuh, terhapus secara hukumnya. Yang bunyinya idzan tasafa Sya'ban fala tasumu. Apabila seseorang sudah berada di pertengahan Sya'ban, maka janganlah dia berpuasa. Hadis ini mayoritas ulama menghukuminya hadis yang lemah dan juga hadis yang mansuh, sudah dihapus secara hukumnya. Dengan apa? Dengan perbuatan Rasulullah. Yang Rasulullah senantiasa berpuasa di bulan Sya'ban. Nah, ini amalan yang utama, kita usahakan bisa berpuasa di bulan Sya'ban ini. Apakah Senin Kamisnya? Apakah puasa Daud di bulan Sya'ban? Atau minimal mungkin 3 hari setiap 3 hari di bulan Sya'ban ini. Ini amalan yang pertama. Yang kedua, Ibnu Rajab mengatakan wa afdalul a'mal. Maha tahu nggak amalan yang paling utama di bulan Sya'ban? Ya? Tadi udah puasa. Baca Al-Quran bukan. Salat malam bukan. Siapa yang tahu amalan yang paling utama di bulan Sya'ban? Zakat mal bukan. Sedekah bukan juga. Thalabul ilm bukan juga. Berdoa disampaikan Ramadan itu doanya dari 6 bulan yang lalu, ulama salaf. Bukan di bulan Sya'ban baru doa. Bener ini nggak ada yang tahu. Menyambung silaturahmi bukan. Amalan yang paling afdal di bulan Sya'ban bukan. Perbanyak taubat bukan. Bener ini nggak pada tahu mah. Ya, kata Ibnu Rajab wa afdalul a'mal salamatus sodri min anwa'i syahna'i kulliha. Membersihkan hati dari dendam, benci, dan permusuhan. Oh, ternyata amalan batin yang paling utama di bulan Sya'ban, bersihkan hati-hati kita dari dendam, benci, dan permusuhan. Kenapa kok amalan batin ini yang paling utama? Karena ada ancaman dari Rasulullah. Mereka yang di bulan Sya'ban masih melakukan kesyirikan dan juga masih menyimpan dendam, benci, dan permusuhan. Hadisnya diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam kitab sunannya. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah
la yattali'u ala ibadihi fi nisfi syahri sya'ban fayughfaru kulluhu illa li musyrikin wa li musyahinin. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah memperhatikan para hamba-hambanya di pertengahan bulan Sya'ban, dan Allah ampuni seluruh dosa hamba-hambanya kecuali dua golongan. Yang pertama, orang yang masih berbuat kesyirikan. Yang kedua, orang yang masih memiliki rasa benci, dendam, dan permusuhan. Makanya ulama sebagian menyebut bulan Sya'ban itu bulannya melapangkan dada-dada kita. Maafkan sudah kesalahan saudara muslim, saudari muslimah kita. Karena ini loh kunci kita bisa maksimal di bulan Ramadan. Jangan sampai orang fokusnya dengan amalan zahir saja. Bisa jadi yang buat dia nggak bisa maksimal di Ramadan itu bukan karena dia nggak latihan di Sya'ban, tapi hatinya masih nyimpan benci dan permusuhan. Itu kan yang bisa jadi penghalang dia maksimal di Ramadan. Makanya Ibnu Rajab menyebut afdolul a'mal, amal yang paling utama di bulan Sya'ban, bersihkan hati dari penyakit-penyakit hati ini, penyakit kesyirikan, penyakit dengki, benci, dendam, permusuhan. Ini amal yang utama ternyata di bulan Sya'ban. Maafin sudah kesalahan saudari muslimah kita, walaupun dia belum minta maaf, walaupun dia yang salah. Mau sampai kapan kita menyimpan dendam dan permusuhan? Karena bisa jadi tadi yang buat kita nggak bisa maksimal di Ramadan masih menyimpan benci, dendam, dan permusuhan. Saya kasih contoh supaya ummahat lebih bisa lapang dada. Karena kalau perempuan tuh katanya suka baperan, susah memaafkan, ya, semuanya dimasukin ke dalam hati. Ya, akhirnya ketika sakit hatinya tuh susah itu disembuhkan. Saya kasih contoh. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Siapa yang nggak kenal Abu Bakar? Manusia terbaik setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu kan menafkahi segala kebutuhan nafkah sepupu beliau yang namanya Mistah. Nah, dengar nggak Mistah, Mbak? Mistah itu yang cover kebutuhannya Abu Bakar Siddiq. Sampai terjadi peristiwa di mana Aisyah dituduh melakukan zina. Hadisul ifki ini kan. Dan ternyata Mistah ini
termasuk orang yang menyebarkan berita dusta tersebut. Gimana nggak jengkel Abu Bakar? Dia yang nafkahi, dia yang kafal segala kebutuhan Mistah dan keluarganya. Ketika terjadi fitnah yang menuduh Aisyah berzina, bukannya dia belain, dia ikut nyebarin. Kan sakitnya luar biasa itu Abu Bakar. Akhirnya apa? Abu Bakar sampai bersumpah atas nama Allah, wallahi, demi Allah, saya nggak mau menafkahi Mistah lagi setelah ini. Setelah Abu Bakar mengucapkan sumpahnya tersebut, sampai berita itu kepada Rasulullah, turun wahyu. Surah apa? Surah An-Nur ayat 22. Abu Bakar ditegur. Ya. Allah katakan, wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati an yu'tu ulil qurba wal masakina wal muhajirina fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Ini ayat kan buat negur Abu Bakar. Kata Allah, janganlah orang yang mempunyai kelebihan harta di antara kalian, mereka bersumpah tidak mau memberikan bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin, dan orang yang berhijrah di jalan Allah. Itu kan maksudnya Mistah. Mistah kan kerabatnya Abu Bakar, sepupunya. Mistah juga orang miskin. Mistah juga orang muhajirin yang ikut hijrah dari Mekah ke Madinah. Makanya Allah katakan, waliyafu waliyasfa'u. Apa artinya waliyafu waliyasfa'u? Maafkan, lapangkan dada kalian. Abu Bakar aja ditegur, maafkan, lapangkan dada. Ya. Kemudian Allah sebut keutamaan yang memaafkan apa? Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Apakah engkau enggak suka kalau Allah juga mengampunimu? Ini kan keutamaan memaafkan kesalahan saudara muslim, saudari muslimah kita. Ingat tuh kita maafkan kesalahan saudari kita, kita ingin berharap Allah maafkan kita pada hari kiamat nanti. Walaupun kita tahu dia yang salah, dia yang nyakitin, dia yang zalim. Ya enggak? Abu Bakar zalim enggak sama Mistah? Enggak. Siapa yang zalim sebetulnya? Mistah, nyebarin berita dusta. Tapi ketika ditegur dengan ayat itu, Abu Bakar justru berbalik bersumpah, demi Allah, saya tidak akan pernah tidak menafkahi Mistah selama-lamanya. Sahabat kalau sudah turun ayat, sudah sami'na wa ata'na.
bukan gengsi lagi yang digedein, bukan pakai perasaan lagi ngelihatnya. Kalau ayat sudah turun, sami'na wa ata'na. Makanya Abu Bakar sampai berbalik sumpah malah, demi Allah saya tidak akan pernah tidak menafkahi Mistah selama saya akan nafkahi Mistah sepanjang hidup saya. Allah Akbar. Ya, lihat para sahabat yang hati mereka begitu bersih, nggak punya dendam, nggak punya permusuhan, nggak punya rasa benci kepada saudara muslim, saudari muslim. Saya kasih contoh lagi, biar ummahat makin kuat untuk memaafkannya. Ya, Abdullah bin Abbas. Kenal kan Abdullah bin Abbas? Apa julukannya coba? Julukan Abdullah bin Abbas apa? Hah? Dua kan yang dikenal ulama julukannya Abdullah bin Abbas. Yang pertama, ni'matul jumanil Quran, sebaik-baik penafsir Al-Quran di kalangan para sahabat. Bayangin julukannya aja, ya, luar biasa, sebaik-baik penafsir Al-Quran di kalangan para sahabat. Yang kedua, ulama juga menjulukinya hibrul ummah, tintanya umat ini. Tapi ternyata dengan dua julukan itu masih ada tuh orang yang mencaci maki Abdullah bin Abbas. Bahkan dia caci Abdullah bin Abbas di hadapan orang banyak, dicela, direndahkan. Setelah orang itu caci maki Abdullah bin Abbas dan orang itu pulang, Abdullah bin Abbas berkata kepada muridnya, kata Ibnu Abbas, wahai muridku, datengin rumah orang yang tadi mencela aku. Sampaikan kepadanya. Abdullah bin Abbas bilang, afala hajatun naqdiha? Bilang kepada dia, ada hajat dan kebutuhan enggak yang Abdullah bin Abbas bisa membantunya? Begitu sahabat. Ya, habis dicela itu, ya, habis dicaci maki depan orang, habis direndahkan, subhanallah. Ya, Abdullah bin Abbas cuma kirim muridnya, sampaikan kepadanya. Abdullah bin Abbas bilang, ada nggak hajat dan kebutuhan yang Abdullah bin Abbas bisa membantunya? Ya, orang ini dengar begitu nangis. Ya, ini orang yang habis dia caci maki, ini orang yang habis dia rendahkan, malah ditawarin apa? Pertolongan dan bantu. Ini manhajnya sahabat. Jadi jangan saja ya kita mengira manhaj sahabat itu sekedar amalan zahir mereka, tapi amalan batin mereka juga kita teladani. Gak ada dendam, gak ada benci, gak ada permusuhan. Karena mereka tahu ini gak ada manfaatnya nyimpen dendam, benci, dan permusuhan. Kadang anak heran itu,
Ada orang bisa tuh nggak tegur sapa dengan kerabatnya 1 tahun, gara-gara masalah dunia nggak mau tegur sapa, ya. Subhanallah, padahal banyak sekali ancaman-ancaman Rasulullah orang yang nggak mau tegur sapa lebih dari 3 hari karena masih menyimpan apa? Benci dan permusuhan. Sampai Rasulullah mengatakan apa coba? Dalam hadis riwayat Abu Daud, man hajaro akhahu musliman, siapa yang tidak bertegur sapa dengan saudara muslimnya lebih dari 3 hari, famata dakhalanna, kalau dia mati Rasulullah pastikan dia masuk ke dalam nerakanya Allah, ya. Rasulullah pastikan orang yang gak tegur sapa dengan saudara muslim muslimahnya karena masih nyimpen benci dan permusuhan, kata Rasulullah kalau dia wafat dia pasti masuk neraka, ya. Ini mah, ya, bulannya melapangkan dada-dada kita, apalagi sampai setahun, coba ya Allah, kok bisa ya nggak tegur sapa dengan kerabatnya sampai 1 tahun lebih. Biasanya kan gara-gara masalah warisan, padahal Rasulullah ancam juga kan dalam hadis riwayat Al-Hakim, Imam Malik juga dalam kitabnya Al-Muwatta, kata Rasulullah, man hajar akhahu sanatan kana kasafki dami, siapa yang tidak mau bertegur sapa dengan saudara muslim atau saudari muslimahnya sampai 1 tahun lamanya, dosanya kata Rasulullah sama seperti dia membunuh saudara muslimnya tersebut. Bayangin umat, dosanya sama seperti membunuh saudara muslimnya tersebut. Kan kita tahu besarnya dosa membunuh. Nah itu sama tuh, Rasulullah samain dengan orang yang gak mau tegur sapa dengan saudara muslim atau saudari muslimnya sampai 1 tahun. Itu dosanya sama seperti membunuhnya, meneteskan darah. Ingat tuh hadis-hadis seperti ini, ya. Bagaimana Rasulullah mengancam orang yang masih memiliki benci permusuhan dengan saudara muslim, saudari muslimahnya. Ya, begitu juga kan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, salasatun la turfa'u salatuhum ala ru'usihim walau kana shibran. Ada 3 golongan kata Rasul yang Allah tidak angkat pahala salatnya dari atas kepalanya walaupun hanya 1 jengkal saja. Maknanya pahala salatnya nggak diterima. Kan satu golongan yang Rasulullah sebut ini yang Allah nggak angkat pahala salatnya, Rasulullah mengatakan rajulani mutasyahan, 2 orang muslim yang masih menyimpan dendam, benci dan permusuhan. Jadi bulan Sya'ban lapangkan dada kita, ya, maafkan sudah, ya,
Ini bukan ya eh, gengsi-gengsian lagi. Jadi buanglah gengsi itu. Kita minta maaf duluan ngerasa rendah. Enggak. Kita nyapa duluan dianggap ngerasa rendah. Enggak. Ya, justru kita ingin membersihkan hati kita ini dari penyakit-penyakit dendam dan juga permusuhan. Jadi ini amalan yang paling afdol, kata Ibnu Rajab. Salamatus sadri, hati yang bersih, hati yang gak ada dengki, hasad, permusuhan, benci, dendam, bersihkan, ya, dan hindari pertengkaran, perdebatan yang kusir di bulan Sya'ban. Karena itu tuh yang bisa menimbulkan apa? Benci dan permusuhan. Ya. Kita lebih ngalah deh kayaknya di Sya'ban ini. Ya. Jadi ummahat jangan berantem lagi sama tukang parkir gara-gara nggak mau dikasih 2.000. Kasih sudah 5.000 nggak apa-apa. Ya, daripada kita kehilangan amal yang paling utama. Ya, kalau kayak Abdullah bin Abbas kan kayaknya agak susah banget. Bayangin orang yang sudah mencaci makinya, mencelanya di hadapan umum lagi. Subhanallah, nggak ada dendam gitu. Ditawarin, ada hajat nggak yang bisa saya bantu? Ini kan nggak bisa dilakukan kecuali oleh orang-orang yang hatinya bersih. Ya. Pernah Anda ceritakan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau itu juga selalu dicaci maki, dicela oleh seseorang ini. Ya. Ketika orang ini meninggal dunia, orang yang caci maki Ibnu Taimiyah ini meninggal dunia, Ibnu Taimiyah takziah ke rumah. Dia bilang kepada istri dan anak dari orang yang wafat ini, yang dulu ketika hidup mencaci maki Ibnu Taimiyah, kata Ibnu Taimiyah kepada istri dan anaknya, sekarang segala kebutuhan kalian aku yang menanggungnya. Bayangin ya, semasa hidupnya suaminya tuh suka caci maki Ibnu Taimiyah. Tapi setelah orang itu meninggal, ya, istri dan anak-anaknya, Ibnu Taimiyah mengatakan semua kebutuhan kalian aku yang menanggung. Ini hatinya para ulama, ya, hati yang bersih, jernih, gak ada dendam dan gak ada permusuhan di dalamnya. Ya, makanya Allah mensifati orang-orang yang beriman, mereka senantiasa membaca doa yang Allah abadikan dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-10 itu. Doanya orang yang beriman apa? Walladzina yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ini Allah sifati orang beriman itu selalu doanya begini. Rabbana ghfir lana, ya Allah ampunilah dosa kami. Wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan saudara-saudara kami yang lebih dahulu beriman sebelum kami.
wala taj'al fi qulubina, dan jangan engkau jadikan hati kami ghillan, memiliki rasa dengki, hasad, benci. Itu makna ghillan, kepada orang-orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabb kami, sesungguhnya Kau maha ra'uf, maha lembut, penyayang, dan juga pengasih. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah juga, Umar, Rasulullah SAW pernah ditanya oleh Abdullah bin Amr bin As. Kata Abdullah bin Amr bin As, "Ya Rasulullah, ayyun nasi afdal?" Manusia seperti apa yang paling utama di sisi Allah? Lihat jawaban Rasulullah apa, Umar? Rasulullah nggak bilang orang yang paling banyak sholat malamnya, orang yang paling banyak puasanya. Tapi Rasulullah sebut apa? Yang paling afdol, yang paling utama manusia itu di sisi Allah, kullu mahmumil qalbi sodukil lisan. Mahmum al-qalb itu apa? Yang paling bersih hatinya dan yang paling jujur lisannya. Lihat amalan batin lagi, ya, yang paling bersih hatinya. Mahmum itu kata ulama at-taqi an-naqi alladhi la isma fihi wala baghya wala ghilla wala hasada. Mahmum al-qalb itu maknanya hati yang bertakwa, yang tidak ada, ya, rasa benci, rasa dengki, rasa dendam di dalam hati tersebut. Hati yang bersih itu manusia yang paling utama di sisi Allah. Dan yang kedua apa? Sodukil lisan, yang lisannya selalu berkatanya benar, berkatanya yang hak, dan dia senantiasa jujur dalam perkataannya. Wa qala ba'dus salaf, kata sebagian ulama salaf, afdalul a'mal salamatus suduri wa sakhawatun nufusi. Di antara amal yang paling utama selain membersihkan hati dan jiwa, yaitu dengan sakhawatun nufus, jiwa yang senantiasa dermawan. Ini umat, amalan-amalan batin itu selalu lebih utama daripada amalan zahir. Kan Anda pernah sampaikan, Abu Bakar As-Siddiq dengan Abdullah bin Amr bin As itu dari sisi ibadah zahirnya lebih banyak mana? Hah? Mahat kenal nggak Abdullah bin Amr bin As? Beliau itu biasa hatam Quran 1 hari 1 kali hatam. Tapi kata Rasulullah, jangan engkau lakukan itu. Ya, baca Quran, hatamkan cukup 1 pekan sekali. Abdullah bin Amr bin As kan nawar, ya Rasulullah, saya masih kuat kalau cuma 1 pekan sekali. Ya sudah, saya hatamkan 3 hari ya Rasulullah. Maka Rasulullah bilang, jangan engkau hatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Puasanya Abdullah bin Amr bin As
itu puasa Daud. Sehari puasa, sehari enggak. Kalau Ummahat kan sehari puasa, satu pekan enggak. Ya, ini sehari puasa, sehari enggak, udah begitu aja. Ini pemuda, amalannya luar biasa, tapi ulama sepakat. Mana yang lebih utama? Abu Bakar As-Siddiq. Karena apa? Amalan batinnya. Kan itu testimoninya Hasan Al-Basri, tabi'in, yang ketemu sahabat ini. Beliau bilang, ma sabaqakum Abu Bakrin bisolatihi wa siyamihi. Abu Bakar As-Siddiq tidak lebih mulia daripada kalian karena Abu Bakar As-Siddiq tidak menjadi lebih mulia daripada kalian karena sebab sholatnya, karena sebab puasanya, bukan karena itu. Tapi apa yang membuat Abu Bakar As-Siddiq mulia di sisi Allah? Walakin syai'un waqara fi qalbi. Tapi karena sesuatu yang tertanam dalam hati, keimanan, keikhlasan, kelembutan, itu amalan batin lebih utama dari amalan zahir. Anda pernah sampaikan juga ke Ummahat, mana yang lebih utama? Sa'id ibnu Musayyab, tabi'in senior, atau Uwais Al-Qarni? Mana yang lebih utama? Memang Ummahat kenal Sa'id ibnu Musayyab. Ya, Sa'id ibnu Musayyab itu 40 tahun, kalau azan sudah berkumandang, beliau sudah di masjid. Berarti apa amalannya? 40 tahun nggak pernah ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Bukan 40 hari, 40 tahun. Kemudian juga 50 tahun Sa'id ibnu Musayyab sholat subuhnya bekas wudhu sholat isya. Sama lah ya, kayak Ummahat itu kan sholat subuhnya. Ya, bayangin 50 tahun sholat subuhnya bekas wudhu sholat isya. Tidur tapi mungkin duduk ya. Luar biasa. Tapi tetap mayoritas ulama mengatakan Uwais Al-Qarni lebih utama. Kenapa? Bukan amalan zahirnya yang mengalahkan. Karena nggak ada yang bisa ngalahin amalan zahirnya Sa'id ibnu Musayyab ini. Tapi karena amalan batinnya. Apa amalan batinnya Uwais? Sabar ngurus orang tuanya, ngurus ibunya. Uwais itu kan hidup di zaman Rasulullah sebetulnya. Satu zaman itu sama Rasulullah. Tapi beliau karena sibuk ngurus ibunya, nggak bisa ketemu Rasulullah. Makanya beliau disebutnya tabi'in, bukan sahabat. Karena nggak pernah ketemu sama Rasulullah. Padahal satu zaman. Ya, beliau tetap tinggal di Yaman ngurus ibunya. Ini amalan batin. Ya, makanya kita nggak pernah tahu amalan batin seseorang itu yang membuat orang itu menjadi lebih utama daripada orang yang mungkin secara zahir juga banyak amal. Sudah jam 3. Ya. Iya. Enggak, maksudnya kita nggak lanjutin pembahasan kitab ini jadi. Baik, untuk materi Anda cukupkan sebagai persiapan kita masuk Ramadan. Itu ya, amalan batin bersihkan sudah Ummahat,
rasa benci, dendam, ya, daripada saudara muslim, kita bersihkan, lapangkan dada kita supaya di Ramadan kita bisa maksimal untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Wallahu Ta'ala a'lam bishawab. Untuk materi karena cukupkan, kita buka diskusi dan tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bismillah, izin bertanya Ustaz, apakah diperbolehkan membayar hutang puasa wajib secara terus-menerus setiap hari, tidak ada jeda? Jazakallah khairan. Yang pertama, membayar hutang puasa Ramadan yang ditinggalkan itu hukumnya wajib untuk disegerakan, kecuali ada uzur. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, tidak ada aturan tertentu boleh membayar puasanya dengan berurutan puasanya atau dengan jeda juga boleh. Dan kalau puasa qadha Ramadan, karena ini puasa wajib, maka boleh, nggak perlu pakai izin dari suami. Karena puasa wajib, beda dengan puasa sunnah, harus izin. Tapi kalau sekedar ngasih info supaya suaminya nggak deket-deket gitu ya, nggak apa-apa dikasih kabar. Tapi Umi puasa ya, qadha sekarang. Ya, nah ini membayar puasa wajib yang ditinggalkan boleh secara terus-menerus, tidak ada jeda. Boleh juga kalau juga membayar puasanya dengan ada jedanya, sehari puasa, sehari enggak, itu diperbolehkan. Ustaz Afwan izin bertanya, bagaimana adab di dalam berdoa di saat kita menyampaikan hajat? Apakah rincikan atau cukup minta yang terbaik untuk semua urusan? Yang pertama, doa itu ya kita sesuaikan dengan hajat yang kita inginkan. Kalau memang hajat yang kita inginkan itu perkara yang perlu dirincikan, ya nggak apa-apa kita rincikan. Bahkan doanya Nabi Zakaria itu kan, ketika beliau minta dikaruniai anak, beliau begitu rinci kan. Rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ra'su syaiba walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Wahai Rabbku, aku ini orang tua yang sudah banyak ubannya, yang sudah lemah. Ya. Nabi Zakaria menyampaikan perkara-perkara yang itu menunjukkan ketidaksanggupannya untuk mencapai apa yang ia inginkan. Jadi ceritain tuh kelemahan-kelemahan kita ketika kita doa. Allah tuh senang dengan begitu. Karena hamba ini menunjukkan apa? Ketidakberdayaannya di hadapan Allah. Ya, sampaikan kelemahan-kelemahan kita. Nabi Zakaria begitu. Ya, washta'ala ra'su syaiba. Tulang-tulangku sudah lemah karena aku sudah tua, rambutku sudah banyak ubannya. Tapi aku nggak pernah putus asa ya Rob, berdoa kepadamu. Aku nggak pernah kecewa ya Rob, berdoa untuk. Maka boleh disampaikan dengan detail. Ya.
Jadi kalau memang hajatnya itu dalam keadaan butuh dirincikan, rincikan. Ya, karena Allah senang. Semakin banyak permintaan hambanya ini, maka Allah pun semakin suka dengan permintaan tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Bagaimana dengan tradisi masyarakat bermaaf-maafan di bulan Sya'ban sebelum masuk Ramadan? Apakah ini termasuk amalan yang utama juga? Nah, ini banyak yang salah paham dengan hadis tadi. Hukum asalnya umat, kalau orang itu merasa berbuat salah, maka dia segera minta maaf. Jadi buat dosanya di bulan Syawal, dia katakan, nanti ajalah di bulan Sya'ban maafannya. Ini salah. Karena Rasulullah mengatakan, siapa yang memiliki kezaliman kepada saudaranya, falyastahlilhul yaum, segera dia minta maaf. Jadi jangan dia tunda-tunda. Adapun yang dimaksud hadis tadi, Allah memperhatikan hambanya di pertengahan Sya'ban, itu maksudnya jangan ada lagi benci, permusuhan, dendam. Artinya itu yang dihilangkan. Ada orang zalim sama kita, ada orang dia buat kita jengkel, maafkan sudah. Gak boleh kita nyimpen benci, dendam, dan permusuhan lagi. Karena itu salah satu golongan yang Allah gak ampuni di bulan Sya'ban. Tapi maksudnya bukan kita maaf-maafan. Jadi gak ada dalil yang menyebutkan maaf-maafan itu khusus untuk di bulan Sya'ban menjelang masuk Ramadan. Tapi yang seperti ini mungkin mereka salah dalam memahami dalil tadi. Maka sampaikan namanya orang salah, maka dia harus segera minta maaf, tidak menunggu menjelang Ramadan. Ya, jadi tidak ada amalan utama di sini. Ya, seseorang baru minta maaf ketika dia di bulan Sya'ban menjelang Ramadan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini sama ya, keluarga, saudara, dan teman-teman grup WA banyak pesan minta maaf lahir batin. Apakah ini termasuk amalan yang afdal di bulan Sya'ban? Tidak. Karena yang disebut di sini amalan hati yang afdal. Tidak punya dengki, benci, dendam, permusuhan. Adapun maaf-maafan, ya, kalau memang dia merasa punya dosa, harusnya jangan ditunda maaf-maafannya ketika bulan Sya'ban. Afwan, apa doanya agar hati kita senantiasa bersih, terbebas dari penyakit-penyakit hati? Ada doanya dalam hadis riwayat Muslim. Rasulullah ngajarin kita doa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Baca doa itu banyak ya. Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikanlah kepada hati atau jiwa ini ketakwaan. Wa zakkiha, sucikanlah hati atau jiwa ini ya, karena engkaulah yang mampu menyucikannya. Anta waliyuha wa maulaha. Engkaulah yang maha mengatur dan melindungi hati dan jiwa ini. Itu diantara doanya ya. Allahumma ati nafsi taqwaha wa
wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Atau dengan doa dari Al-Quran tadi, surah Al-Hasyr ayat ke-10. Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur. Saya kadang sedih dibilang futur saat tidak datang ke kajian. Padahal tidak datang ke kajian karena ada uzur. Terkadang sudah jelaskan, namun tetap saja disalahkan dan dianggap mencari alasan. Padahal sebisa mungkin bila tidak hadir, diusahakan via Zoom atau lihat YouTube. Mohon nasihatnya Ustaz agar untuk saya agar bisa tetap menjaga hati. Yang pertama ya, kalau seseorang ya dibilang futur, ya jangan langsung baper. Ya, bisa jadi mungkin teman kita itu peduli sama kita. Maka husnuzon saja. Ya. Walaupun tadi sudah disampaikan uzurnya, tapi ada orang yang mengatakan, oh kayaknya kamu lagi futur ya. Ya sudah, nggak perlu baper kan, tinggal introspeksi saja. Ya, barangkali memang ya kita ini ya dianggap sudah sering nggak hadirnya di kajian. Maka husnuzon saja, sahabat kita itu ingin mengingatkan kita supaya kita tidak larut untuk ya tidak hadir di kajian terus menerus. Jadi husnuzon saja. Setiap ada orang yang menuduh kita dengan sesuatu yang sebetulnya dia tidak tahu, maka kasih uzur. Oh mungkin karena dia nggak tahu, makanya dia tuduh saya seperti itu. Sudah, ya, maka nggak perlu ada bapernya. Maafkan saja sudah. Orang-orang kan kadang menilai kita itu karena dia nggak tahu, maka kasih uzur ketidaktahuan dia itu. Dan nggak perlu kita nyimpen apa dendam, jadi benci sama dia. Sudah uzurnya adalah, oh dia karena nggak tahu. Ya, nah ini ya supaya tidak muncul penyakit hati, kita husnuzon saja kepada orang yang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana hukumnya amalan di malam nisfu Sya'ban dengan membaca Yasin 3 kali dan seterusnya setelah sholat maghrib yang banyak diperintahkan orang tua? Apakah hal ini berhujjah dengan hadis terkait sholat malam di tengah bulan Sya'ban? Yang pertama, ulama berbeda pendapat apakah malam nisfu Sya'ban itu punya keutamaan atau tidak. Ini dulu harus digarisbawahi, karena tidak terdapat dalam Al-Quran kan tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban. Yang ada malam apa? Lailatul Qadar. Lalu muncullah hadis tadi, Allah memperhatikan hamba-hambanya di malam pertengahan bulan Sya'ban. Maka sebagian ulama berpendapat hadis ini lemah. Makanya mereka yang berpendapat hadis ini lemah, mereka berpendapat tidak ada keutamaan di malam nisfu Sya'ban. Kemudian sebagian ulama berpendapat lagi hadis ini sahih. Hadis ini tadi Syekh Albani menghasankannya. Ibnu Rajab juga menguatkan hadis ini. Sebagian ulama menganggap ada
ada keutamaan di malam nisfu Sya'ban. Tapi yang digarisbawahi, kata Ibnu Rajab, malam nisfu Sya'ban itu ada keutamaannya, tapi tidak ada dalil yang menyebutkan ada amalan-amalan khusus di dalam melaksanakan di malam nisfu Sya'ban ini. Jadi nggak ada amalan-amalan khusus seperti tadi. Ada sholat khusus malam nisfu Sya'ban, ada baca ayat khusus atau surah khusus. Ini nggak ada. Makanya wallahu a'lam, kalau Anda lebih menguatkan pendapat yang kedua. Jadi malam nisfu Sya'ban itu ada keutamaannya, tapi ibadahnya masing-masing individu di rumahnya. Dan tidak ada amalan-amalan khusus. Silakan dia mau baca Quran kan, ya, dia mau ya zikir kan, ya, tapi tidak ada zikir pembatasan ini harus 100 kali, ini 1000 kali. Karena tadi nggak ada amalan khusus sebetulnya. Hanya memang ada keutamaan di malam nisfu Sya'ban ini dengan kita ibadah masing-masing di rumah-rumah kita. Itu yang disebut oleh Ibnu Rajab dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, ya. Maka kalau ada sholat khusus, baca surah khusus, baca ayat khusus, maka ini tidak ada dalilnya. Tapi yang ada dalilnya malam ini, malam nisfu Sya'ban itu memang punya keutamaan, tapi melakukan ibadahnya individu masing-masing saja. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Selesai ya pertanyaannya. Kita cukupkan kajian kita pada siang hari ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup kajian kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.